Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-259 dengan judul Perhitungan Ekonomi dari Program Pangan Tuhan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat yang kedua. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kita masuk dalam inti pembacanya. Departemen Pertanian Amerika Serikat melakukan penelitian untuk menentukan makanan mana yang memberikan nutrisi paling banyak untuk setiap dolar yang dibelanjakan. Untuk semua nutrisi yang tercantum, kentang dan kelompok sereal menyediakan nutrisi yang sama baiknya untuk sebagian besar uang yang dipakai. Berikutnya adalah kacang-kacangan, dan yang keempat, sayur-sayuran hijau dan banyak dedaunan. Perhatikan bahwa semua makanan ini adalah bagian dari pola makan mula-mula yang diperintahkan Tuhan. Pembelanjaan yang paling buruk adalah gula. Di samping gula atau pembelian terburuk kedua dengan uang Anda adalah kelompok daging dan ikan. Ini bukanlah untuk mengatakan bahwa tidak ada nutrisi yang baik dalam daging atau ikan, tetapi dalam setiap dolar yang dihabiskan, itu merupakan transaksi yang cukup mahal. Jadi bagaimana pada hari ini kita dijelaskan lagi bagaimana perhitungan ekonomi dari program pangan Tuhan. Sangat jelas dikatakan di sini bahwa pada waktu itu Departemen Pertanian Amerika Serikat melakukan penelitian untuk semua makanan yang memberikan nutrisi paling banyak untuk setiap uang yang dikeluarkan atau setiap dolar yang dibelanjakan. Dan dikatakan di sini bahwa untuk semua nutrisi yang tercantum terdapat nutrisi yang baik adanya di kentang, dan kelompok sereal menyediakan nutrisi yang sama baiknya. Dan juga dikatakan bahwa untuk sebagian besar uang yang dipakai. Berikutnya adalah kacang-kacangan, dan yang keempat adalah sayur-sayuran hijau. Dan yang paling terakhir di sini dikatakan perhatikan bahwa semua makanan ini adalah bagian dari pola makan mula-mula yang diperintahkan Tuhan kepada kita manusia. Jadi sangat luar biasa kita diingatkan kembali atau kita diberikan suatu gambaran kembali pada zaman Adam dan Hawa, di mana Tuhan memberikan makanan itu kepada kita manusia. Tapi ketika air bah datang, maka manusia sudah mulai memakan akan daging-dagingan. Dan dikatakan di sini bahwa makanan itulah yang Tuhan berikan kepada kita manusia sebelum kita manusia mengenal yang namanya daging-dagingan. Jadi setiap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di samping rumah kita atau di halaman rumah kita, biarlah kita bersyukur dan biarlah kita mau memakan akan setiap makanan yang sudah Tuhan tumbuhkan itu kepada kita. Karena itulah yang baik untuk kita manusia. Dan juga dikatakan di sini bahwa pembelanjaan yang paling buruk adalah gula. Di samping gula atau pembelian terburuk yang kedua adalah uang Anda dan kelompok daging dan juga ikan. Ini bukanlah untuk mengatakan bahwa tidak ada nutrisi sama sekali di dalam daging atau ikan. Namun, dalam setiap dolar yang dihabiskan itu merupakan transaksi yang cukup mahal. Jadi bagaimana dari buku ini mengajarkan kita bagaimana pintarlah untuk mengelola akan setiap keuangan kita. Dan biarlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang ada di kebun kita, biarlah kita mau mengonsumsi itu. Karena itu baik untuk tubuh kita dan juga kita bisa mengelola akan keuangan kita. Dan biarlah keuangan yang kita pakai bukan saja untuk memenuhi akan kehidupan kita sehari-hari atau mementingkan diri pribadi lepas pribadi, tetapi bagaimana apa yang sudah Tuhan masukkan dalam perbendarahan kita, biar kita mempergunakan itu untuk membantu akan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dan kita lanjutkan di sini bahwa pada tahun 1993 sebuah analisis dibuat mengenai biaya makanan di India untuk nutrisi yang diperoleh. Di India, daging sapi lebih murah dibandingkan daging ayam. Namun ikan sangat mahal. Jumlah rupiah yang sama dibelanjakan untuk membeli kacang lentil gantinya daging sapi menyediakan 3,5 kali lebih banyak kalori, 3,5 kali lebih banyak protein, 19 kali lebih banyak kalsium, 6,5 kali lebih banyak zat besi, 7 kali lebih banyak potasium, 12,5 kali lebih banyak vitamin B1, riboflavin 3,6 kali lebih banyak, dan niacin 1,2 kali lebih banyak dibandingkan daging sapi. Di sisi lain, daging sapi mengandung lemak jenuh yang tidak sehat dan syarat dengan kolesterol, sedangkan lentil memiliki sedikit lemak dan tidak mengandung kolesterol. Daging sapi juga tidak mengandung karbohidrat dan serat yang diperlukan untuk suatu diet yang sehat.
Penelitian serupa dilakukan di Latvia pada tahun 1993. Ayam tidak mahal, namun biji-bijian dan sayur-sayuran masih mempunyai keuntungan besar dibandingkan dengan gizi yang disediakan ayam untuk nilai uang yang dikeluarkan. Sangat luar biasa dan sangat jelas dikatakan bahwa ayam tidak mahal, namun biji-bijian, sayur-sayuran hijau dan yang lainnya itu yang lebih mahal, dan itulah yang memberikan gizi yang lebih baik kepada tubuh kita manusia. Untuk itu biarlah kita mau bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan sudah tumbuhkan di dalam lingkungan kita atau di sekitar rumah kita, dan biarlah kita mau mengonsumsi itu. Dan ketika Tuhan sudah memberikan itu kepada kita, baiklah kita bersyukur, karena makanan itulah yang sehat untuk tubuh kita manusia. Dan dari buku ini juga mengajarkan kita bagaimana kita harus bijak atau pintar dalam menghitung setiap pengeluaran yang Tuhan sudah titipkan di dalam perbendarahan kita masing-masing. Bahkan dilanjutkan di sini bahwa singkatnya, di seluruh dunia biaya relatif untuk pembelanjaan nutrisi adalah lebih tinggi untuk daging dan lebih rendah untuk sebagian besar makanan nabati. Jika mendapatkan nilai pembelian terbaik dengan uang Anda adalah penting bagi Anda, buah-buahan dan biji-bijian yang Tuhan siapkan adalah yang terbaik. Ini tidak hanya unggul dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga ideal untuk pencegahan penyakit. Sangat luar biasa dikatakan bahwa sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu tidak hanya unggul dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi bagaimana itu unggul untuk kesehatan kita masing-masing. Tuhan memberikan itu supaya itu juga bisa membantu kita untuk menjadi sehat. Biarlah sayur-sayuran hijau yang ada di samping rumah kita atau di kebun kita, biarlah kita mau mengonsumsi itu. Dan juga dilanjutkan di sini bahwa lalu mengapa begitu banyak orang yang menghabiskan gajinya untuk makanan yang nutrisinya lebih rendah, padahal jika mereka makan apa yang baik bagi mereka, kemungkinan besar biayanya akan lebih murah? Tuhan meminta Anda untuk menjadi pengelola yang setia atas apa yang telah diberikan kepada Anda. Selanjutnya, saat Anda pergi ke pasar, mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk mendapatkan nutrisi sebanyak-banyaknya dari uang Anda dan memilih berbagai macam makanan nabati. Sangat luar biasa Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Biarlah kita mau bijak untuk mengelola akan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Janganlah kita mempergunakan berkat yang Tuhan sudah berikan itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, hanya untuk mementingkan keinginan pribadi kita sendiri, tetapi bagaimana apa yang sudah Tuhan tumbuhkan kepada kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di sekitar lingkungan kita atau di kebun kita sekalipun, biarlah itu boleh kita syukuri, dan biarlah itu boleh kita syukuri dalam kehidupan kita, karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu baik untuk tubuh kita masing-masing. Tuhan mau supaya kita hidup lebih sehat lagi, dan bukan saja dari tubuh kita masing-masing yang sehat, tetapi bagaimana kita juga bijak atau pintar dalam setiap pengelolaan akan ekonomi kita. Dan bahkan juga tadi dikatakan bahwa Tuhan hanya meminta kita untuk menjadi pengelola yang setia atas apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan tidak mau apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan itu hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Dan dikatakan di sini bahwa saat kita pergi ke pasar, mungkin kita harus banyak mempertimbangkan untuk mendapatkan nutrisi sebanyak-banyaknya dari uang Anda dan memilih berbagai macam makanan nabati. Biarlah kita juga pintar-pintar untuk memilih akan setiap makanan kita, karena dengan setiap apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, itu juga akan berdampak negatif atau positif di dalam tubuh kita, tergantung apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Sama halnya juga dengan kehidupan kita dengan Bapa kita di surga. Ketika kita mau selalu mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita selalu menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, maka ketika masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita akan mudah jatuh atau kita akan mudah goyah karena kita tidak mempunyai pegangan di dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran pada hari ini boleh menjadi suatu pelajaran untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau menerapkan itu, dan biarlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan titipkan dalam perbendarahan kita masing-masing. Dan biarlah kita meminta Tuhan untuk memberikan hikmat selalu kepada kita, supaya kita dapat mengelola akan setiap apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.